Pratama Arhan optimis mentalitas pemain muda timnas Indonesia makin matang. Sudah dikontak PSSI, Jordi Wehman harap bela timnas Indonesia saat hadapi Australia. Junior Brandawa resmi bergabung dengan Malut United di Liga 1. Berikut ini adalah video selengkapnya. Terupdate, baru-baru ini, pemain keturunan Indonesia, Jordi Wehman, mengaku telah dikontak PSSI terkait proses naturalisasi. Dia menyambut baik dan berharap bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia, Maret mendatang. Wehman bahkan berharap proses naturalisasinya dapat segera rampung. Sebab, dia ingin segera debut membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dalam lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tanggal 20 Maret tahun 2025. Saya dihubungi lagi pada Juli atau Agustus. Mereka bertanya apakah saya bersedia. Saya mengatakan siap. Saya berharap bisa bergabung dengan tim pada Maret nanti. Saya yakin bisa memberikan kontribusi karena tim ini punya potensi besar, ucap Wehman. Saya tinggal di sini dengan sadar. Saya merasa Indonesia adalah bagian dari identitas saya. Saya ingin mewakili dan berjuang untuk negara ini, tuturnya. Di sisi lain, ada salah satu media, memposting bahwasanya Arya menyatakan dengan tegas, terkait kabar mengenai naturalisasi Jordi itu tidak benar. Hal ini bertolak belakang dengan klaim Jordi yang menyebut proses tersebut sedang berlangsung. Memang sebelumnya, Jordi Wehman sempat menolak naturalisasi yang diusulkan oleh PSSI. Namun, kini ia menyatakan telah berubah pikiran dan tidak sabar untuk membela timnas Indonesia di ajang internasional, khususnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik untuk dinantikan, akankah timnas Indonesia menaturalisasi Jordi Wehman, atau gagal menaturalisasi Jordi Wehman? Yuk ikutin terus berita terupdate dari Rosya TV. Dengan rencana atau target yang diusung. Namun melansir Antara News pada Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024, ia menilai bahwa mental para pemain muda bakal lebih matang ke depannya. Namun perihal evaluasi pasca laga juga menjadi hal yang tak boleh dilupakan. Kita bisa lihat sendiri hasil pertandingan tak sesuai yang kita inginkan. Akan kita lakukan evaluasi dan saya yakin mental akan lebih baik lagi, ujarnya saat ditemui setelah pertandingan rampung. Tentu tidak bisa ditampik bahwa segi mental adalah hal yang harus dibangun sejak sekarang. Apalagi pemain muda yang dibawa ke dalam Piala AFF 2024 merupakan pesepak bola dengan usia rata-rata termuda di antara negara peserta yang lain. Ditambah fakta bahwa pemain-pemain ini disiapkan untuk tampil dalam kompetisi SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Pengalaman dari Piala AFF 2024 bakal menambah modal atau bekal Garuda Muda agar menunjukkan peningkatan performa. Tentunya anak-anak akan melakukan yang lebih baik lagi dan semangat lagi. Mental harus ditingkatkan, kami akan memiliki mental juara ke depannya, sambung Arhan. Namun saat ditanya perihal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rekan-rekannya dalam bentrok Indonesia vs Laos, ia merasa itu bisa terjadi di atas lapangan. Yang terpenting adalah bagaimana untuk segera melakukan evaluasi agar mendapat hasil lebih memuaskan di markas Vietnam, Kamis tanggal 15 Desember tahun 2024. Kalau ditanya kesalahan pasti ada kesalahan, setiap pemain ada kesalahan. Ini pertandingan tim, jadi kedepannya harus evaluasi untuk memperbaiki kesalahan. Untuk laga berikutnya bisa meraih hasil lebih baik lagi, tandasnya. Pada sesi konferensi pers usai laga, pelatih Shin Tae-yong juga sempat menyoroti kesalahan-kesalahan elementer skuad mudanya yang dinilai sebagai penyebab hasil mengecewakan atas Laos. Tentu menarik dinantikan bagaimana evaluasi dijalankan dan performa pasukan merah putih dalam pertandingan berikutnya. Kabar selanjutnya, bursa transfer, Junior Brandawa resmi bergabung dengan Malut United di Liga 1. Junior Brandawa kembali bermain di Liga 1 setelah bergabung dengan klub promosi, Malut United FC.
Pemain bernama lengkap Jose Brandão Gonçalves Junior ini memiliki pengalaman di Liga 1 Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah ini sebelumnya membela Madura United dan Bayangkara FC di Liga 1 2023-2024. Ia bermain 20 kali serta mencetak 9 gol bagi Madura United dan 10 kali serta mencetak 7 gol bersama Bayangkara FC. Sekarang, Brandão resmi menjadi bagian dari skuad Laskar Kieeraha menjelang putaran kedua Liga 1 2024-2025. Striker dengan tinggi 1,87 meter ini ditandatangani Malut United dengan kontrak selama 7 bulan disertai opsi perpanjangan. "Saya senang bisa bergabung dengan Malut United," kata Brandão setelah menandatangani kontrak, seperti dikutip dari rilis resmi Malut United. Para pemain, pelatih, dan staf memberikan sambutan hangat sejak hari pertama saya tiba di Ternate. Junior Brandão pertama kali menginjakkan kaki di bumi Kieeraha pada tanggal 21 November tahun 2024. Ia akan terdaftar sebagai rekrutan baru Malut United ketika jendela transfer putaran kedua Liga 1 2024-2025 dibuka pada tanggal 19 Desember. Sambil menunggu periode pendaftaran pemain, Brandão mulai berlatih dengan skuad asuhan Imran Nahumaruri. Semangat dan antusiasme Brandão semakin meningkat ketika ia melihat potensi besar yang dimiliki Malut United. Malut United punya pemain dan tim bagus, tambah pemain berusia 29 tahun tersebut. "Lewat pengalaman bermain di Indonesia, saya ingin memberikan apapun yang tim butuhkan." Selama berkarir di 2 klub Indonesia sebelumnya, Brandão mencetak 16 gol dari total 30 penampilan. Striker kelahiran Ibiúna, Sao Paulo, ini memiliki kemampuan mencetak gol menggunakan kepala, kaki kiri, dan kaki kanan yang menjadi kekuatan-kekuatan utamanya dalam menyerang gawang lawan. Malut United FC siap mendukung Brandão untuk terus berkembang dan menambah koleksi golnya di Liga 1.